الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila bareng-bareng senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang mulia ini, pada hari yang sangat barakah, di tempat yang mulia dan bulan yang barakah dan yang mulia ini, pelungguh sami tiang masih teicanin kesehatan, keafiatan serta umur, merupakan sebuah nikmat yang sangat tinggi yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Senantiasa seraya kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Rabbul Izzah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tentu juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliaulah kita berada di tempat ini, kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Kita semua ada di tempat ini, alam ini ada karena beliau juga. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang sangat bersejarah, di hari yang sangat mulia, di bulan yang akbar, yaitu bulan haji ini, seluruh umat Islam yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, yang saat ini sedang menunaikan rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna daripada rukun Islam yang kita anut sebagai agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas yang sudah ataupun yang sedang menjalankan ibadah haji, karena beliau telah menjalankan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Dan mudah-mudahan kita yang belum mendapatkan panggilan Allah, segera kita mendapatkan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sejak kemarin sampai beberapa hari ke depan kita terus mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, bahkan juga talbiyah sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang senantiasa pernah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja
atas nikmat yang begitu banyak itu, maka hendaklah kita mensyukurinya. Hendaklah kita mewujudkan rasa syukur itu dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah. Kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah, yang pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidaklah lama, tidaklah kekal, tidaklah abadi, melainkan kita hidup di dunia ini hanyalah sementara untuk mencari bekal, untuk mempersiapkan diri menuju ke alam yang memang tempat kita yang sejati, tempat yang hakiki, tempat yang kekal, yaitu alam akhirat. Itulah mengapa kita diperintahkan menjalankan ibadah haji. Ibadah haji adalah salah satu bagaimana kita mendalami diri kita, bagaimana kita menghayati diri kita tatkala kita berhaji, terlebih di dalam melaksanakan puncak haji, yaitu wukuf di padang Arafah, Al-Hajjul Arafah, di mana pada waktu wukuf di padang Arafah kita hanya mengenakan 2 helai kain. 2 helai kain, satu yang di selendang, satu yang di sarung. Itu menunjukkan bahwa itu adalah kain kafan yang pada hakikatnya manusia di saat melaksanakan haji ataupun wukuf di padang Arafah itu adalah mereka sudah kembali kepada Allah. Mereka sudah tidak memiliki apapun di muka bumi ini. Jasad kita yang pada dasarnya yang kita lihat saat ini kasar ini, pada dasarnya adalah jasad ini sudah tidak ada. Jasad ini hanyalah sebatas di dunia. Apabila sudah berpisah dengan ruh ataupun nyawa kita, maka jasad ini tidaklah berguna. Maka apa yang harus kita lakukan? Saat jasad kita ini masih dibarengi dengan ruh kita, maka hendaklah kita manfaatkan untuk melaksanakan segala perintah Allah. Itulah gambaran di saat kita berhaji, di mana di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyerahkan segala-galanya, menggambarkan betapa dunia ini, dirinya dan semuanya adalah milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tatkala Allah menghendaki, meminta dengan ikhlas, dengan legowo, dengan sukarela, Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan diri dan menyerahkan anak tercintanya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diperintahkan menyembelih atau mengorbankan anak semata wayangnya, ia tidak pernah berpikir, walaupun ia berusaha mendapatkan anak dengan perasaan yang begitu lama, merindukan seorang anak. Berpuluh-puluh tahun beliau memohon kepada Allah sehingga diberikan seorang anak. Namun tatkala anak itu sudah besar, tumbuh remaja, diminta oleh Allah, ia pun merelakan. Itulah hakikat bahwa semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Falamma balaga ma'asaya, katanya dalam Al-Qur'an, qala ya bunayya, apa kata Nabi Ibrahim, ay anakku, ya bunayya inni ara fil manam, aku melihat di dalam tidurku, dalam mimpiku, izbahuka, membunuhmu, menyembelihmu. Panzur maza taro, menurutmu bagaimana anakku? Apa pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, apabila memang itu yang dikehendaki Allah, laksanakan, jangan ragu-ragu, karena insyaallah aku akan tergolong orang yang sabar. Ini ilmu ataupun sebuah pelajaran yang kita dapatkan antara Ibrahim dan Ismail, yang sama-sama begitu ikhlas merelakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Ismail alaihissalam diajak ke sebuah tempat untuk melakukan prosesi pengorbanan ataupun penyembelihan. Namun berkat sabar, ikhlas, ia digantikan dengan kambing. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa maknanya? Kita disuruh berkorban. Pada hakikatnya bukan binatangnya yang menjadi utama, tetapi yang menjadi keutamaan adalah ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran. Kita berkorban bukan harus dengan binatang, melainkan pada hakikatnya kita berkorban di dalam jiwa raga kita. Kita harus siap mengorbankan diri kita, siap kita mengorbankan untuk menghilangkan rasa marah, mengorbankan rasa kecewa, mengorbankan rasa dendam, rasa iri, rasa sakit hati. Itulah pada hakikatnya kita harus berkorban untuk menjalankan semua proses-proses kerohanian. Jasad kita ini akan berkorban hanya sebatas di dunia, tetapi rohani inilah pada dasarnya. Dalam Al-Quran disebutkan, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki daging-daging yang kau korbankan, tidak juga berkehendak atas darah-darah yang mengalir dari binatang yang engkau korbankan, melainkan yang pada hakikatnya dikehendaki adalah ketakwaan, hati yang ikhlas. Jadi apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini yang sangat mulia ini, di dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini, adalah kita hendaklah berhijrah, meninggalkan dunia kefanaan ini semata-mata, tetapi hendaklah kita mengejar akan kehidupan akhirat yang hakiki. Jamaah rahimakumullah, maka hendaklah mari kita menjalankan perintah Allah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan. Marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mensyukuri atas nikmat hidup, kita mensyukuri nikmat sehat. Dalam Al-Qur'an ditegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat ini, kita sholat Hari Raya Idul Adha adalah untuk mewujudkan rasa syukur. Ini juga adalah menjalankan perintah Allah, yaitu inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikanmu nikmat yang banyak, kata Allah, maka sholatlah karena Tuhanmu, karena Allah, dan berkurbanlah. Jamaah rahimakumullah, maka kembali dari tempat yang mulia ini, marilah kita mulai memperbaiki diri kita, marilah kita memperbaiki akidah kita, marilah kita memperbaiki kehidupan kita yang selama ini masih bergelumung dengan dosa dan noda. Marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, yang mana mulut kita ini sering berbahasa, berbicara yang kotor. Mata kita sering melihat pemandangan-pemandangan yang kotor. Terlebih hati kita yang masih busuk, maka perlulah kita bersihkan dengan beristighfar. Dengan kita sholat Hari Raya Idul Adha inilah sebagai untuk sarana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan hanya untuk dunia semata. Jamaah rahmatullah, maka melalui kesempatan ini saya lagi sekali mengajak untuk kita semua, mari kita berhijrah, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan jelek, hati yang kotor, hati yang selama ini masih suram. Marilah kita bersihkan dengan istighfar dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pada kesempatan ini
di waktu yang sangat mulia ini segala doa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah Allah, inayah Allah. Mudah-mudahan kita terus dilimpahkan rezeki sehingga kita bisa menjalankan panggilan Allah untuk menjalankan ibadah haji wal umrah di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan menyembelih hewan kurban bagi yang belum melaksanakannya. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki yang barokah lagi, yang halal, yang banyak ya Allah ya Rabb. Ya Rabb, melalui kesempatan ini ada saudara kami, jamaah kami yang menjalankan ibadah haji dan umrah. Lindungilah ia, berikanlah ia kesehatan, keafiatan, dan berikanlah ia mendapatkan haji yang mabrur wal mabrurah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kaji dan dosa seluruh keluarga kaji, ibu bapak kaji ya Allah, di hari yang sangat mulia ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa liman lahu haqqun 'alaina wa jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,